orang semuanya menjadi percaya dengan kenabian dan kerasulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau kita tarik ke Indonesia di zaman para wali, Sunan Kalijaga, tahu kan ya? Nah, ada filmnya itu. Sebelum dia memiliki gelar pangkat Sunan Kalijaga yang nama aslinya Raden Syahid, beliau adalah pernah memiliki julukan Lokajaya, Raja Rampok di wilayah Tuban dan sampai ke Cirebon. Tapi rampoknya beliau kayak pitung. Bagaimana ngambil ikan tapi airnya nggak butek, serok. Bius ya? Iya. Ya kali bius. Jadi beliau niatnya bagus dengan mengambil hak-hak harta orang kaya yang bakhil, hak orang kaya yang tidak mau berzakat diambil kemudian dibagikan kepada orang-orang miskin. Bagus secara zahiriyah tapi tidak bagus secara agama. Yang namanya nyolong mah mau ketahuan orang kayak mau kagak tetap aja kagak boleh, termasuk ngelosot. Itu ngelosot emang kagak dosa. Makanya tuh ada yang suka kesetrum itu kualat. Pikirin Pak, bagaimana Pak Ustadz kalau mau sholat ngelosot? Masjid ngelosot. Ya kalau mau sholat masjid itu kepentingan umum. Ya kalau ketahuan aja, ya kita bikin veteran. Kalau nggak ketahuan ya. Tapi ngelosot untuk kepentingan pribadi itu hukumnya haram. Bisa jadi air wudhu yang kita ambil itu najis jadinya, sebab listriknya nyolong. Jadi kadang-kadang kita suka ngomong begini ya, gue sih heran nggak kayak lu meminta apa aja sama Tuhan dibagi. Kalau gue kagak pernah dibagi-bagi itu jangan-jangan listriknya ngelosot tuh. Iya kan? Baca Quran, bener yang dibaca sama Quran, lampunya boleh nyolong. Kata setan, ada tai. Ini sesuatu yang tanpa kita anggap salah, buat kita benar, pada hakikatnya adalah salah. Tapi para jamaah dan para saudara-saudara, orang tidak akan disebut benar kalau belum dia pernah berbuat salah. Iya kan? Tidak ada orang yang terlahir ke alam dunia yang ujug-ujug benar kecuali para nabi dan para rasul. Dia buktinya tadi yang pangkatnya wali awalnya kurang benar. Makanya ketika kita banyak salah dan dosa, jangan kita menghukum diri sendiri. Kayaknya Tuhan sama gue udah kagak demen kali. Umpamanya orang semacam gue kagak pantas masuk surga. Orang sepantas gue kagak pantas kumpul sama kiai sama ustad. Gue mau udah kotor, udah busuk. Lah jangan. Tapi sebagai omongan kerendahan hati ataupun atas pengakuan dosa, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau itu sebagai sebuah justifikasi bahwa kita ini sudah jelek, kotor, seakan-akan kagak berhak masuk surga, ini bisikan setan. Nah makanya ini adanya bulan Rajab para jamaah sekalian. Ini bulan Rajab hurufnya ada 3, ada ro, ada jim, ada ba. Ini punya makna dan maksud tujuan yang berbeda. Dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan oleh pengarang kitab bahwa ro pada kalimat Rajab, ro-nya adalah jurmul abdi, adalah banyaknya dosa yang diperbuat oleh hambanya, oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang banyak dosa, dia bisa disebut baik kalau dia mau memperbaiki daripada dosa dan kesalahannya untuk tidak berbuat lagi, alias orang berbuat taubat. Sehingga orang yang bertaubat kepada Allah, kata Nabi, at-taibuna minaz zambi kama la zambala. Orang yang berbuat dosa kemudian dia taubat, seolah-olah sesudah dia bertobat dia sepertinya adalah orang yang tidak pernah berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalimat tobat ini kadang-kadang godaannya banyak. Kita mau tobat serebet lagu lu katanya. Ya, segala sumpah demi Allah.
Ada itu temannya yang ngusir. Ada. La ilaha illallah. Ya ilah. Tumben beng Jumat ini gitu. Betul tak? Betul. Astagfirullahaladzim. Punya mau jangan begitu apa ya? Alhamdulillah sahabatku yang satu ini sudah kembali ke jalan Allah. Enggak ada yang itu. Kita kata gitu dia menjawab. Kita tumbenin berhenti. Ya kita puji kayak tadi tuh ya, menjawab nyindir gua lu. La ilaha, jadi kita kuning ngomong apa ini? Subhanallah. Itulah para jamaah sekalian, tidak semudah membalik, ya kan? Telapak tangan ya. Tidak semudah berkata sesuatu yang sudah kita lakukan. Tidak segampang kita bersilat lidah. Tidak segampang kita istilahnya hanya pandai menyuruh tapi sulit untuk melakukan. Seperti kita kadang-kadang nyuruh orang sabar apa jadi orang. Tapi ketika kita diuji sama kayak dia lah, kita kagak sabaran, nabok. Memang begitu kita. Makanya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan al-insan mahalul khoto'i wan nisyan. Manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Sebab ada 3 makhluk yang Allah ciptakan yang bener kagak pernah salah. Siapa Pak? Malaikat. Malaikat. Gak pernah bener, gak pernah salah dia mah. Dari sejak diciptakan bertasbih sampai hari kiamat, ya bacanya tasbih aja. Subhanallah, 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 subhanallah. Malaikat yang 10 itu ya, kan tugasnya masing-masing ya Bang ya. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu, meniupkan ruh. Wahyu udah nggak ada, ruh ditiupin tuh. Itu makanya Jibril sewot banget sama perempuan yang suka gugurin kandungan. Kata Jibril, dulu gue capek-capek niupin, lu hancurin anak lu, gue cekek lu, kata Jibril. Makanya perempuan yang gugurin anak kalau mati jadi kuntilanak. Dia kagak nyampe ke langit rohnya. Sebab malaikat Jibril sewot. Itu boleh malaikat Jibril niupin ruh ke rahim seorang perempuan. Dan malaikat Jibril tidak pernah oper posisi sebagai tugas. Mikail lu enak megangin trompet. Hidupnya juga belum tentu, masih lama kiamat. Jadi sampai sekarang nih Israfil itu megangin itu aja tuh, trompet raksasa. Itu Bang Haji kalau kadang-kadang suka ada angin puting beliung itu kadang-kadang Israfil iseng. Baru nafas doang. Ini napas doang itu. Ada angin pada rondong semua punar. Lagi nafas itu. Subhanallah. Ini pegangin aja sama dia. Ya kan kalau Bang Nata mah iseng gue diam di kagak malaikat Pak. Pokoknya kalau belum diperintah agak bakal dikerjain. Israel tugasnya mencabut nyawa. Nah ini nih, kagak jadi mati orang kena corona enggak? Mati itu kerjaan Israel protes lah. Corona lu baru kemarin. Lu mau ngacak-ngacak kerjaan gua. Gua hajar lu kata Bang Bidin. Belum tahu gua lu. Mati urusan bener Pak. Mohon maaf, orang mati akibat ketakutan yang berlebihan kepada corona bisa jadi matinya musyrik, keluar daripada agama, haram masuk surga bye-bye itu. Sebetulnya mah kita mendingan takut sama bini. Mendingan takut sama bini sayang sama kita. Nah kita takut corona apa? Corona sayang sama kita. Takut ya kena, agak takut juga kan kena. Tapi enggak, kalau orang punya 2 kekuatan dalam dirinya, imunnya 100%, imannya 100, enggak bakal kena.